Boleh nggak kepada orang kafir kita bilang langsung wali-wali setan Ustaz? Kalau dia masih hidup belum. Kalau dia masih hidup belum bisa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa nanti sebelum dia meninggal. Apakah ketika hari ini dia adalah kafir, apakah tidak ada kemungkinan suatu saat dia beriman sebelum wafat dan kemudian justru lebih soleh daripada kita, mungkin yang kita anggap diri kita soleh sekarang? Masih ada kemungkinan? Berarti nggak ada kepastian bahwa dia adalah wali syaitan. Ini yang saya maksud. Tapi kalau sudah nyata dia wafat dalam keadaan kafir, boleh. Dia nyata wafat dalam keadaan kafir. Bahkan orang yang ragu, orang kafir masuk neraka, imannya dipertanyakan. Sudah jelas dari depan matanya wafat di atas kekafiran. Maka hal seperti ini, ilmu Allah telah berlaku kepada dirinya. Wafat di atas kekafiran. Dan Rasulullah SAW yang mengatakan, pada kita, yang wafat di atas kekafiran ke neraka. Berarti wali-walinya syaitan. Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun. Jangan lupa kalimat setelahnya, thumma yamutu, kemudian dia mati. Yang Bapak tanyakan sudah mati belum? Belum boleh. Belum boleh. Ciri-ciri oke. Pasti no. Enggak ada. Bahkan sebaliknya, orang yang kita anggap soleh tidak juga bisa dipastikan wali Allah, karena boleh jadi hari ini kita mendengar tausiah dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili melalui media yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, media-media dakwah yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari zaman kita sekarang. Beliau berbicara tentang cerita yang dibawakan oleh salah seorang ulama di dalam kitabnya tentang muadzin di zaman dahulu. Muadzin zaman dahulu yang bertahun-tahun azan, memenangkan azan, dan biasanya muadzin di zaman dahulu dipilih orang saleh menurut kaum muslimin. Dan suatu saat dia sedang azan melihat wanita sedang mandi. Dan dia tidak menundukkan pandangannya, disaksikan dan mulai tertarik hatinya kepada wanita tersebut. Karena dulu muadzin di tempat yang tinggi. Dan kadang-kadang rumah manusia tidak ditutup bahagian-bahagian yang berhubungan dengan sumur dan yang lainnya. Maka dia mencoba untuk mengetahui siapa wanita ini. Ternyata wanita Nasrani, wanita Nasrani. Dan dia mengajak wanita tersebut untuk menikah. Di dalam agama Islam, Muslim boleh menikah dengan wanita Nasrani Ahlul Kitab. Dan wanita itu tidak mau. Sampai engkau masuk agamaku. Maka dia tahu, tinggalkan wanita itu, namun kembali keinginan untuk memiliki wanita tersebut, dia datang lagi dan mengajak lagi dan menjanjikan ini dan semacamnya. Wanita tersebut tak ada mau. Saya tidak ridho kecuali Nasraniyah. Engkau masuk Nasrani untukku, baru aku ridho untuk menjadi istrimu. Itu berbolak-balik terjadi hatinya sampai dia akhirnya untuk mendapatkan wanita tersebut, dia rela untuk masuk agama Nasrani. Mungkin dia berpikir, nanti saya tobat. Kemudian dia pergi kepada wanita tersebut dan mengatakan bahwa dia siap untuk masuk agama Nasrani. Kata wanita tersebut, engkau masuk agama Nasrani dan naik atas rumah mengumumkan bahwa engkau sudah masuk agama Nasrani, baru engkau bisa jadi suamiku. Maka ketika dia naik, dia umumkan, setelah itu dia jatuh mati. Lihat bagaimana taqallub hati dan bagaimana fitnah penglihatan mata yang bisa sampai kepada menjual agama yang ada di zaman dahulu, dinukilkan oleh beliau dalam kitab salah seorang ahli ilmu. Baru hari ini ana mendengarkannya. Walaupun berita itu cerita itu sudah ada sebelumnya, namun ingat lagi pas hari ini di saat mencari hal-hal yang berhubungan dengan wali Allah dan wali syaitan. Bertemu Syekhna Ibrahim Ar-Ruhaili bercerita tentang kisah berubahnya hati manusia dari kisah luar biasa yang beliau baca di dalam kitab, dan
Artinya apa? Seorang yang memang diketahui manusia dalam kesehariannya, akhir hayatnya kita tidak tahu. Sebagaimana si kafir bisa berubah menjadi mukmin yang sejati, dan orang yang kita anggap mukmin sejati bisa berubah menjadi kafir dan wafat di atas kekafiran. Allahu a'lam. Jadi kalau dia masih hidup kita belum bisa mengatakan itu.